Kamu penasaran kenapa bumi tidak punya cincin? Raksasa gas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus punya cincin, tapi planet berbatu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars tidak punya. Dua teori menjelaskan kemungkinan terbentuknya sistem cincin. Teori pertama mengatakan cincin mungkin terbentuk dari sisa-sisa saat planet itu terbentuk. Atau teori kedua mengatakan cincin mungkin saja sisa satelit yang hancur dalam tabrakan atau pecah karena tarikan gravitasi planet induknya. Ilmuwan belum tahu kenapa raksasa gas punya cincin, tapi mereka pikir itu mungkin karena planet ini terbentuk di luar tata surya. Planet berbatu terbentuk di area dalam tata surya kita. Itu sebabnya planet berbatu lebih terlindungi dari kemungkinan benturan dan tabrakan yang bisa membentuk cincin di sekeliling planet. Atau alasannya karena planet lebih besar memiliki volume lebih besar, yang memungkinkan sistem cincin tetap stabil. Beberapa ilmuwan berpikir planet kita memang punya cincin dulu sekali. Di tahap awalnya, objek seukuran Mars menabrak bumi dan menimbulkan cincin puing yang padat. Tapi sistem cincinnya menyatu tak lama kemudian, dan seperti itulah bulan terbentuk. Lebih dari 10 tahun lalu, pada tahun 2011, astronom menemukan awan uap air besar sekitar 12 miliar tahun cahaya jaraknya dari bumi. Awan ini adalah sumber air tertua yang kita tahu. Saat itu, alam semesta baru berumur 1,6 miliar tahun. Sekarang, umurnya adalah 13,8 miliar tahun. Awan unik ini juga sumber air terbesar yang kita tahu. Awan ini menampung 140 triliun kali jumlah air di samudera bumi. Luar biasa. Kerennya, awan uap air ini semacam menyuapi lubang hitam. Awan ini mungkin mengandung cukup gas, seperti karbon monoksida, untuk membantu lubang hitam tumbuh 6 kali lebih besar daripada sekarang. Kita semua tahu bumi memiliki satu satelit alami, tapi ada dua lagi asteroid 3753 Carina AA29-2002 yang terkunci ke dalam orbit ko-orbit dengan planet kita. Yang pertama tidak benar-benar mengelilingi bumi, tapi memiliki semacam orbit serempak dengan bumi. Itu sebabnya kelihatannya asteroid ini mengikuti bumi dalam orbit stabil, padahal asteroid ini memiliki jalur sendiri mengelilingi matahari. Satu lagi, AA29-2002 mengikuti orbit tapal kuda yang mengelilingi planet kita. Jalur spesifiknya membawa asteroid ini lebih dekat pada kita setiap 95 tahun. Kamu kira Neptunus adalah tempat yang sangat dingin dan gelap? Bagaimanapun juga, itu adalah raksasa es yang jaraknya 4,5 miliar kilometer dari matahari. Di sana tidak ada banyak cahaya matahari, jadi siang di Neptunus sama seperti senja di planet kita. Tapi raksasa es ini ternyata menciptakan panasnya sendiri. Lebih jelasnya, 2,6 kali lebih panas dari yang kita dapat dari matahari. Ini mungkin ada hubungannya dengan semua tekanan di dekat inti planet. Ini membangun dan melepaskan hidrogen yang membuat pusat Neptunus memiliki suhu 5150 derajat Celcius. Tapi atmosfernya masih cukup dingin, sekitar minus 150 sampai minus 200 derajat Celcius. Bentuk apa yang kamu pikirkan saat seseorang menyebutkan badai? Mungkin hurikan oval panjang dan tornado kerucut, tapi itu yang kita lihat di bumi. Di kutub utara Saturnus, badai telah berlangsung setidaknya 40 tahun terakhir, dan bentuknya segi 6. Bentuk seaneh itu mungkin ada hubungannya dengan gas turbulen Saturnus, atau mungkin bahkan dengan zonal jet yang membentang berkilo-kilometer ke wilayah bertekanan tinggi. Kamu penasaran kenapa planet tidak berkelip seperti bintang? Kalau kamu ada di luar angkasa, kamu tidak akan melihat bintang berkelip sama sekali. Kita melihat bintang berkelip karena atmosfer bumi. Cahaya berukuran kecil dari bintang menabrak atmosfer. Lalu, atmosfer membiaskan cahaya itu sehingga membuat cahayanya bergerak cepat dalam bentuk zigzag. Itu yang kita lihat sebagai kelap-kelip. Planet terlihat jauh lebih besar bagi kita daripada sekadar titik-titik. Dan ya, cahaya planet juga berliku setelah menabrak atmosfer. Tapi gerakan ini saling menghilangkan, sehingga kita tidak melihatnya berkelip, tapi hanya kilo stabil. Di beberapa wilayah, kamu bisa melihat perubahan suhu yang besar, misalnya di Montana. Dalam satu hari, suhunya bisa naik dari minus 48 derajat menjadi 7 derajat Celcius. Kelihatannya banyak, tapi itu tak seberapa dibandingkan Merkurius yang suhunya cenderung beragam, sampai 540 derajat Celcius. Pada malam hari, suhunya minus 170 derajat.
dan akhirnya naik mencapai 430 derajat Celcius pada siang hari. Bayangkan pakaian yang harus kamu siapkan untuk berkunjung 24 jam ke Merkurius. Kenapa atmosfer bumi tidak hilang keluar angkasa? Meskipun kita tidak bisa melihatnya, molekul gas dan uap air yang membentuk atmosfer kita memiliki massa. Dengan demikian, semua molekul ini merasakan tarikan gravitasi bumi, seperti kita. Molekul ini memang bisa lepas jika punya cukup energi. Misalnya, jika planet kita lebih dekat ke matahari, atmosfernya akan lebih panas dan molekulnya bisa lepas lebih mudah. Tapi untungnya, bumi berada pada jarak yang tepat dari matahari dan memiliki cukup massa untuk bertahan di atmosfer. Saat kamu memikirkan gunung berapi, kamu mungkin membayangkan lava panas dan cair keluar. Setidaknya, seperti itulah di bumi. Di luar angkasa, gunung berapi bisa memuntahkan metana, air, atau bahkan amonia. Di atas sana, gunung berapi juga bisa memuntahkan materi yang membeku saat meletus. Lalu, itu menjadi uap beku dan semacam salju vulkanis. Itu hal umum di satelit Jupiter, Europa, dan Io. Juga di Pluto dan satelit Saturnus, Titan. Ini disebut kriovolcano, dan Io memiliki gunung berapi yang sangat aktif. Di sana, kamu akan melihat ratusan lubang dengan gumpalan uap beku yang cenderung membentang sejauh 400 km. Dan wahana NASA bahkan pernah mengabadikan beberapa gunung berapi meletus secara langsung. Dar! Planet, satelit, asteroid, komet, bintang, semuanya bisa bertabrakan. Dan galaksi juga. Galaksi kita, Bima Sakti, berjarak 2,5 juta tahun cahaya dari Andromeda, tetangga galaksi terdekat kita. Para astronom percaya Bima Sakti berada dalam jalur tabrakan yang akan menghancurkan kedua galaksi di masa depan. Atau setidaknya, galaksi seperti yang kita tahu. Dua galaksi maju semakin cepat ke arah satu sama lain. Kecepatannya sekitar 402.000 km per jam. Itu akan kacau. Banyak planet dan bintang tidak akan selamat dari tabrakan itu. Pada akhirnya, dua galaksi ini akan menyatu dan menjadi galaksi baru yang tidak dikenal. Tapi ini biar nggak terlalu tegang, ilmuwan berasumsi ini baru akan terjadi 4 miliar tahun lagi. Kalau kamu ingin menyatukan dua logam, kamu sudah tahu satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah memakai panas, agar keduanya bisa mencapai titik leleh. Di luar angkasa, kamu tidak butuh panas untuk melakukan itu, atau pada dasarnya tidak perlu melakukan apa-apa. Kita menyebutnya pengelasan dingin. Fenomena ini terjadi saat kamu saling menggesekkan logam. Dalam kasus itu, logam ini menghilangkan lapisan oksida pelindungnya. Di bumi, lapisan ini mencegah logam menyatu. Tapi di luar angkasa, pelindung ini hilang. Itu sebabnya elektron dari satu logam mengalir ke dalam logam lain. Dan ini hasilnya, ini tanpa usaha. Dulu, ilmuwan percaya bahwa bumi adalah satu-satunya planet di tata surya yang memiliki aktivitas tektonik aktif. Aktif secara tektonis berarti lempeng di bawah kerak bergerak. Proses ini melepaskan panas yang kemudian merusak bentuk permukaan bumi dan menyebabkannya mengecil. Tapi sekarang kita tahu ini terjadi di planet lain juga. Merkurius juga mengecil, dan ilmuwan mengetahuinya pada tahun 2016 saat pesawat luar angkasa Messenger mengorbit planet ini dan mengirimkan beberapa data penting. Data ini mengungkap ada bentang alam seperti tebing yang dikenal sebagai lereng besar di permukaan Merkurius. Karena relatif kecil, bentang alam ini belum lama terbentuk. Artinya, Merkurius masih berkontraksi, bahkan 4,5 miliar tahun setelah tata surya terbentuk. Bintik merah raksasa Jupiter juga mengecil. Itu adalah badai besar yang mengamuk di permukaan Jupiter. Warnanya kemerahan, bentuknya agak oval, dan lebarnya lebih dari 16.000 km. Yup, itu cukup besar untuk menelan bumi. Dan sekarang, itu perlahan tapi pasti mengecil selama beberapa abad. Bintik merah raksasa adalah salah satu dari banyak badai bertekanan tinggi yang terjadi di Jupiter karena gas yang ada di sana. Sesuatu yang membuat Jupiter dikategorikan sebagai raksasa gas. Tapi hanya karena mengecil, bukan berarti bintik merah raksasa akan hilang dalam waktu dekat. Badai ini bahkan bertambah tinggi. Para kru tengah bersiap dalam peluncuran wahana keluar angkasa selama lebih dari 3 tahun. Mereka udah nyiapin pendaratan di planet asing dengan mengamati sampel bebatuan di Grand Canyon, menjelajahi gunung berapi purba di Situs Keamanan Nasional Nevada, dan meneliti lubang semburan gas, lubang lava, danau lava, dan lubang kawah di berbagai lokasi di Hawaii.
Supaya bisa melawan mikrogravitasi, mereka latihan berjalan miring dalam kondisi menggantung pada tali sambil bergerak di permukaan dinding. Mereka juga harus ngetes batas ketahanan mereka dengan diet intensif dan pola tidur supaya bisa selamat di luar angkasa. Mereka perlu terbang selama 3 hari, 3 jam 49 menit untuk sampai di permukaan The Sea of Tranquility. Padahal ada pilihan lain seperti Ocean of Storms dan Central Bay. Tapi mereka lebih milih The Sea of Tranquility karena tempat ini punya visibilitas yang bagus, relatif rata, dan mudah dijangkau dengan minim bahan bakar. Sesampainya di sana, mereka langsung nyium bau nggak enak. Kedengarannya kayak cerita di novel sci-fi kan? Tapi itulah yang dialami oleh para astronot Apollo 11 saat mereka mendarat di bulan, tepatnya pada tanggal 20 Juli 1969. Sejak saat itu sampai sekarang, 12 astronot telah menapakkan kaki mereka di permukaan bulan. Bulan sudah kita anggap sebagai tetangga bumi di ruang angkasa. Tapi ternyata satelit alami kita ini masih menyimpan banyak misteri. Sebetulnya wajar aja sih, karena bulan selalu nunjukin sisi yang sama. Hal ini bisa terjadi karena bumi dan bulan berotasi pada kecepatan yang sama, jadi kita menganggapnya selalu diam. Padahal itu bukan posisi permanennya. Malahan, bulan terus jaga jarak dengan bumi hampir sejauh 4 cm setiap tahun. Percaya nggak percaya, bumi dan bulan juga saling mempengaruhi meski keduanya terpisah sejauh 384.400 km. Bulan mempengaruhi pasang surut air laut di bumi, sedangkan bumi memicu pergerakan di permukaan bulan. Gempa bulan bisa berlangsung jauh lebih lama daripada gempa bumi, bahkan sebagiannya bisa awet sampai setengah jam. Bentuk bulan kelihatan bulat sempurna di malam purnama, tapi bentuk aslinya adalah oval. Bentuk yang kita anggap bulat sempurna ini disebabkan oleh gaya gravitasi bumi. Jejak manusia di bulan gak cuma teramati dari jejak kaki di permukaannya. Pada tahun 1969, para astronot Amerika juga ninggalin benda-benda seperti 2 bola golf, lukisan karya seniman terkenal Andy Warhol, dan pesan dari Ratu Elizabeth II. Eugene Cernan, salah satu astronot terakhir yang menapakkan kaki di bulan, juga menulis inisial nama anaknya di permukaan bulan, tepatnya pada tahun 1972. Karena di sana nggak ada angin dan perubahan cuaca lain, huruf TDC buatannya akan selalu ada. Bulan bisa aja memicu alergi. Astronot Harrison Jack Smith dari Apollo 17 sempat berhenti di lembah Sea of Serenity. Lalu dia masuk lagi ke modul awak pesawat, tapi saat itu pakaiannya ditempeli debu bulan, dan saat ngelepas pakaian astronotnya, dia mengalami reaksi alergi bersin-bersin, mata merah, dan gejala lain selama 2 jam. Bulan punya zona waktu khusus karena posisinya mepet ke bumi, kita menyebutnya sebagai waktu standar bulan. Tapi waktu di sana nggak sama kayak di bumi loh, dan untuk mengonversinya juga agak rumit. Jadi singkatnya begini, 1 tahun di bulan terdiri dari 12 hari, dan 1 hari di sana kurang lebih selama 1 bulan di bumi. Semua hari di bulan dilabeli sesuai dengan nama astronot yang pernah mendarat di sana. Lalu, awal tahunnya bertepatan dengan tanggal pendaratan Neil Armstrong di permukaan bulan. Dengan kata lain, awal tahun di kalender bulan dimulai pada tanggal 21 Juli 1969 pukul 2:56.15 GMT. Karena atmosfernya super tipis, suhu bulan juga sangat ekstrim. Di area panas, suhu bulan bisa mencapai 93 derajat Celcius. Tapi di area kutubnya cuma sekitar minus 240 derajat Celcius. Para saintis telah meneliti keterkaitan antara bumi dan satelit alaminya sejak dahulu kala. Mereka terus melakukan pengamatan untuk mencari tahu kenapa bulan punya pengaruh besar bagi kita. Para saintis dan filsuf di abad pertengahan juga beranggapan kalau sebagian orang cenderung mengalami kondisi kesehatan tertentu saat bulan purnama. Tapi mereka belum bisa mengungkap alasannya, makanya di zaman dulu para penderita gejala ini sering disebut lunatik, atau secara literal berarti sakit bulan.
Siklus bulan juga mempengaruhi makhluk hidup di bumi selain manusia. Nyatanya, para pemilik anjing 28% lebih rentan melarikan anabulnya ke dokter hewan selama bulan purnama. Mungkin karena ini juga ya, serigala suka melolong di malam bulan purnama, apalagi di budaya populer. Tapi para saintis belum bisa ngejelasin keterkaitan antara perilaku serigala dengan siklus bulan. Jadi kemungkinan itu cuma mitos. Salah satu kawah terbesar di tata surya kita juga ada di bulan, namanya adalah Basin Kutub Selatan Aitken. Formasi raksasa ini berlokasi di sisi jauh bulan dan diameternya sekitar 2.500 km. Fenomena bulan yang juga masih nyisain banyak tanda tanya adalah cahaya aneh di permukaannya. Para saintis menamakan cahaya ini sebagai TLP, kependekan dari Transient Lunar Phenomena atau fenomena bulan sementara. Cahaya ini ternyata udah diamati di seluruh dunia selama berabad-abad loh. Salah satunya terjadi pada tahun 1178. Para rahib dari Canterbury mengklaim telah melihat obor menyala di permukaan bulan setelah matahari terbenam. TLP nggak cuma berupa kilatan cahaya, sejumlah laporan juga merinci kejadian aneh lain seperti kabut mirip gas berwarna merah, hijau, biru, dan ungu. Di area tertentu juga kelihatan lebih gelap. Jangan-jangan bulan kita sedang mengalami kejadian aneh. Atau mungkin kita baru mengamatinya dengan peralatan studi luar angkasa yang lebih mutakhir. Para saintis telah mengembangkan berbagai teori untuk mencari tahu penyebab fenomena ini. Kilatan aneh di permukaan bulan bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari tabrakan meteor sampai aktivitas elektrostatis. Tapi setiap kejadiannya sulit dijelasin secara gamblang karena sebagian besar TLP cuma dilaporkan oleh pengamat tunggal atau hanya terjadi di satu lokasi. Karena di bulan gak ada aktivitas seismik yang terlihat, kita bisa ngelihat kilatan cahaya aneh di permukaannya. Getaran di permukaan bulan bisa memicu ledakan gas yang memantulkan cahaya sehingga cahayanya bertambah terang. Sebagian saintis menyatakan sisa-sisa aktivitas geologi juga bisa menjadi penyebab fenomena aneh ini. Cukup bikin kaget kan? Tapi yang kita tahu, di bulan gak ada kehidupan. Kamu tahu kan kalau bulan juga bisa berubah warna? Penjelasan ilmiahnya udah banyak tersedia. Selain itu, bulan kelihatan abu-abu kecoklatan saat diamati dari luar atmosfer bumi. Kalau dilihat dari permukaan bumi, warnanya akan berubah tergantung pada berbagai faktor. Bulan di dekat kaki langit kemungkinan besar akan kelihatan kuning atau kemerahan. Bulan biru yang super langka itu menandakan kalau kita mengamatinya dari atmosfer yang mengandung banyak partikel debu. Bulan ungu juga kadang muncul, tapi penyebab munculnya warna ini masih menjadi perdebatan. Kita nggak tahu pasti kalau di permukaan bulan ada air. Dan kalaupun memang ada, kita nggak bisa mastiin jumlahnya. Jadi manusia belum bisa mendiami bulan. Mungkin ada kaitannya dengan radiasi? Studi terbaru menunjukkan tingkat radiasi di permukaan bulan 5-10 kali lebih kuat dari pesawat penumpang transatlantik. Berarti angka ini 200 kali lebih tinggi dari tingkat radiasi di permukaan bumi. Dalam eksplorasi di masa depan seperti proyek Artemis, para saintis sebaiknya nggak mengekspos astronot. Diambil dari nama saudari Apollo, Artemis, program ini direncanakan bisa mengirim para astronot ke bulan sekaligus mendirikan bangunan di sana untuk mempelajari bulan secara aman. Meski proyek ini sudah dimulai pada tahun 2017, misi pertamanya akan diluncurkan pada tahun ini dengan perkiraan waktu selama 25 hari. Objek antariksa tanpa awak akan diterbangkan ke orbit bulan, kemudian kembali ke bumi dengan membawa data yang cukup. Data ini akan dipakai untuk menjalankan misi berikutnya dengan melibatkan 4 orang. Misinya sendiri akan diluncurkan pada bulan Mei 2024, Artemis 3, 4, dan 5 rencananya akan diluncurkan pada tahun 2025, 2026, dan 2027 selama 30 hari. Matahari kita besar sekali. Butuh bukti, 99,86% massa tata surya adalah massa matahari, khususnya hidrogen dan helium yang menyusunnya. Sisa 0,14%-nya sebagian besar merupakan massa dari 8 planet tata surya.
Bumi mungkin bukan satu-satunya planet yang aktif secara tektonik di tata surya. Para astronom sudah melihat beberapa bentang alam yang mirip tebing di Merkurius. Kalau benar, aktivitas tektonik bisa menjelaskan penyusutan Merkurius yang begitu cepat. Di sebagian besar film sains fiksi tentang luar angkasa, karakter utamanya pergi ke sabuk asteroid dan harus berusaha keras untuk menjauh dari banyak sekali bebatuan yang bisa merusak pesawat antariksanya. Maaf ya kalau bikin kecewa, tapi aslinya nggak gitu sih. Satu-satunya sabuk asteroid yang diketahui astronom terletak di antara Mars dan Jupiter. Ada ribuan asteroid di wilayah ini, tapi jaraknya terlalu jauh dan kemungkinan tabrakan hampir nihil. Ukuran lembah bernama Valles Marineris di Mars 10 kali lebih besar dibanding Grand Canyon bumi. Dan tempat ini juga membuat para astronom bingung. Mars bukanlah planet dengan lempeng tektonik aktif. Di permukaan Jupiter, ada wilayah aneh yang disebut bintik merah besar. Baru-baru ini, para astronom telah menyimpulkan bahwa tempat ini sebenarnya adalah badai yang telah menderu selama berabad-abad. Namun, sekitar 20 tahun lalu, para ilmuwan memperhatikan bahwa wilayah merah ini mulai menyusut. Saat ini, ukurannya cuma setengahnya yang dulu. Tapi, tetap saja, luas area itu 1,5 kali lebih besar dibanding bumi. Saat menatap bintang lewat jendela dapurmu, kamu membatin, bisa nggak ya ngirim pizza keluar angkasa? Lebih penting lagi, apa pizzanya masih bisa dimakan kalau kembali ke bumi lagi? Penting banget ya pertanyaannya. Oke, fokus. Gimana cara kita ngirim pizza keluar angkasa? Apalagi pesawat ulang-alik pertama NASA butuh biaya sekitar 710 miliar rupiah. Kayaknya mereka nggak bakal minjemin kita roket. Mereka mungkin punya urusan yang lebih penting. Tanpa roket ini, kita nggak akan bisa mengirim pizza setinggi itu atau meluncur dengan kecepatan itu. Ya udah kalau gitu, simpen aja tuh roketnya. Aku pakai balon cuaca aja. Masih bisa kok nganterin kita sepertiga perjalanan keluar angkasa, membawa kita ke area yang dikenal sebagai tepi luar angkasa. Mengingat bahwa atmosfer di atas sana sangat tipis, yaitu sekitar 1% dari tekanan di permukaan tanah, kayaknya tempat ini nggak kalah bagus dibanding luar angkasa. Sebenarnya, aku kurang srek jauh-jauh sama makan malamku, jadi tolong pakai pizza sisa kemarin aja ya. Untuk memastikan kita bisa menemukan pizza itu saat mendarat, kita memasang pelacak radio sebelum peluncuran. Pelacak ini mengirim sinyal posisi GPS ke tanah yang kemudian terlihat di peta agar bisa kita cari. Jadi kita bisa melihat lokasi pizza itu. Ya ampun, indahnya teknologi. Dan dengan begitu, waktunya telah tiba. Pizza kita ternyata masih utuh. Dan setelah memeluknya erat-erat dan mengelusnya penuh kasih sayang, pizza kita siap dimakan. Jadi, apakah penantian ini sepadan? Gimana rasanya? Bisa dimakan nggak? Yep, bisa. Tapi rasanya nggak terlalu enak sebenarnya. Dan karena terlalu bersemangat, aku lupa bawa microwave. Pizzanya mengeras karena suhu ekstrim selama perjalanannya. Iya, beneran beku. Bagian tengah rotinya juga dingin. Tapi sebelum kita melihat detailnya, kita bakal sadar waktu kita ngambil sepotong, pizzanya nggak kelepas kayak biasa. Sebaliknya, pizza ini patah kayak ranting pohon kering. Kita bahkan bisa dengar suara kretek-kretek gitu. Hilang sudah rotiku yang hangat dan lembut. Mending kita simpen aja pizza ini buat hidangan penutup. Jaga-jaga kalau es krim kita habis. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, langsung buang aja deh. Meski begitu, lumayan keren juga kita bisa mengirim roti bawang putih ini ke tepi luar angkasa dan masih bisa memakannya, ya kan? Kita semua tahu bahwa bumi punya satu bulan, tapi ada 2 asteroid lain, 3753 Courtney dan 2002 AA29 yang terpaut dalam orbit koorbital dengan planet kita. Asteroid yang pertama memang tidak mengelilingi bumi, tapi punya semacam orbit yang sinkron dengan planet kita. Itulah sebabnya asteroid ini terlihat seperti mengikuti bumi dalam orbit yang stabil. Padahal kenyataannya, asteroid ini punya jalur khusus sendiri di sekitar matahari. Asteroid yang satunya mengikuti orbit tapal kuda mengitari planet kita.
Jalurnya membawa asteroid ini lebih dekat dengan kita setiap 95 tahun. Kenapa atmosfer bumi tidak habis dan menghilang ke ruang hampa? Meski tidak bisa terlihat, semua molekul gas dan uap yang membentuk atmosfer kita memiliki massa. Dengan begitu, semua molekul ini merasakan tarikan gravitasi bumi sama seperti kita. Molekul ini memang bisa lepas kalau energinya cukup. Misalnya, kalau bumi lebih dekat ke matahari, atmosfer kita akan lebih panas dan molekulnya bisa lebih mudah lepas. Tapi, untungnya, bumi berada pada jarak yang tepat dari matahari dan punya massa yang cukup untuk menjaga atmosfernya tetap di tempat yang sama. Sebuah studi terkini mengeklaim bahwa bulan punya ekor, dan setiap bulan ekornya membungkus planet kita kayak syal. Ekor ramping yang terdiri dari jutaan atom natrium ini mengikuti satelit alami bumi, dan planet kita secara teratur melakukan perjalanan menembusnya. Serangan meteor meledakkan atom natrium ini dari permukaan bulan dan mengirimnya keluar angkasa. Selama beberapa hari tiap bulannya, bulan tetap berada di antara matahari dan bumi. Saat itulah gravitasi bumi mengambil ekor natrium itu. Planet kita menyeretnya menjadi garis panjang yang membungkus atmosfernya. Ekor bulan ini sama sekali tidak berbahaya dan tidak terlihat oleh mata manusia. 50 kali lebih redup daripada yang bisa kita lihat. Tapi pada hari-hari yang langka, teleskop bertenaga tinggi bisa melihat cahaya kekuningan samar itu di langit. Ekornya mirip titik berkilau yang diameternya 5 kali bulan purnama. Kamu mungkin gak percaya, tapi bulan kelihatannya menyusut loh. Saat ini, satelit alami bumi ini 35 meter lebih kecil dibanding ratusan juta tahun lalu. Alasan fenomena ini mungkin karena pendinginan inti bulan. Itu juga bisa menjelaskan gempa yang mengguncang permukaan bulan. Ternyata ada banyak planet di alam semesta dan bahkan di galaksi Bima Sakti yang punya air cair atau beku. Yang paling dekat ada di tata surya kita, yaitu Europa, salah satu bulan Jupiter. Para ilmuwan yakin sekali di bawah permukaannya yang beku ada lautan air di sana. Tapi masih terlalu dini untuk merasa senang soal kemungkinan kehidupan di planet seperti ini. Air cair hanyalah salah satu dari banyak hal yang harus ada agar kehidupan bertahan di suatu planet. Pada tahun 2019, pendarat InSight NASA yang bertujuan mempelajari interior Mars mencatat gempa Mars pertama yang pernah ada. Gempa ini datang dengan cepat, sekitar 2 kali per hari. Kebanyakan di antaranya kecil. Kamu bahkan gak akan merasakannya kalau terjadi di bumi. Sejauh ini, lebih dari 300 gempa Mars sudah terdeteksi. Itu adalah gempa pertama di objek luar angkasa selain bumi dan bulan yang pernah tercatat. Fenomena misterius lain yang ditemukan oleh misi tersebut adalah detakan magnetis aneh yang terjadi setiap tengah malam di sekitar pendarat itu. Masih belum jelas dari mana asalnya. Mungkin kelak kita akan menemukan jawabannya. Bulan kita mungkin menyembunyikan lebih banyak kantong air dibanding perkiraan para ilmuwan. Permukaan bulan punya sesuatu yang disebut perangkap dingin. Itu adalah area yang berada dalam bayangan permanen. Kalau bisa berdiri di dekat salah satu kutub bulan, terutama kutub selatannya, kamu bisa melihat bayangan seperti itu di sekitarmu. Ada banyak perangkap dingin kecil dan ratusan serta ribuan yang lebih besar. Area ini berada dalam kegelapan abadi dan mungkin hilang tanpa sinar matahari sedikit pun selama miliaran tahun. Kini, para ilmuwan berpikir perangkap dingin ini menyembunyikan lebih dari yang kita duga, termasuk butir-butir es kecil yang seukuran uang koin, tapi tetap bisa digunakan astronot untuk minum atau sebagai bahan bakar roket. Sebagian besar air ini bisa disimpan di dalam gelas atau di suatu tempat di permukaan bulan. Satu teori mengatakan, sebagian besar permukaan bulan punya kapasitas untuk menampung air. Tapi belum ada yang bisa membuktikannya sampai seseorang pergi ke sana secara langsung atau mengirim wahana penjelajah yang bisa menggali permukaannya. Bulan tidak sepenuhnya putih dan kurang berwarna. Astronot Apollo yang mendarat di sana pada tahun 1969 mengatakan bulan agak kecoklatan.
Penelitian selanjutnya membuktikan beberapa area bulan yang gelap menunjukkan warna coklat dan biru.